Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 12. Kembali lagi bersama saya Pak Irfan yang akan menemani kalian 1 jam ke depan untuk membahas tentang materi perjuangan diplomasi. Dari pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai ada 2 bentuk cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Yaitu yang pertama adalah perjuangan diplomasi dan yang kedua adalah perjuangan bersenjata atau biasa disebut sebagai perjuangan fisik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam hal perjuangan diplomasi. Jadi, mari kita lihat materi berikut. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini mengenai perjuangan diplomasi bangsa Indonesia, saya mengajak kalian untuk melihat apa pengertian dari diplomasi itu sendiri. Ya, jadi saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa diplomasi adalah urusan penyelenggaraan perhubungan resmi. Jadi resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain. Ya, jadi nanti kita akan melihat siapa wakil dari bangsa Indonesia dan siapa wakil dari bangsa Belanda, pemerintah Belanda yang ketika itu ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Dari pengertian sebelumnya tentang diplomasi, maka kita bisa simpulkan bahwa diplomasi adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang kemudian bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada ini adalah permasalahan mengenai status bangsa Indonesia. Jadi ada 3 cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam perjuangan diplomasi ini. Yang pertama itu mencari dukungan dari negara-negara anggota PBB. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat negara itu diakui bahwa itu adalah sebuah negara yang berdaulat, yaitu syaratnya adalah mendapatkan dukungan atau respon internasional. Kemudian yang kedua, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Dewan Keamanan PBB adalah sebuah organisasi PBB yang khusus menangani konflik-konflik di negara-negara di dunia. Kemudian yang ketiga, berunding secara langsung dengan Belanda. Ya, jadi ini adalah cara yang ketiga untuk tetap mempertahankan kemerdekaan kita, yaitu dengan cara melakukan perundingan pertemuan terhadap negara Belanda yang ketika itu adalah negara yang berkonflik dengan bangsa Indonesia. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia pasca 17 Agustus 45. Salah satunya adalah masih timbul berbagai macam konflik-konflik di berbagai daerah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya bahwa ada beberapa perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ketika itu dalam hal mempertahankan kemerdekaan. Ada di Ambarawa, Medan, di Bandung, dan di Bali, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, jadi muncul kemudian pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa kita bahwa kalau terus berperang, maka kemungkinan generasi-generasi bangsa itu banyak yang meninggal atau mati sia-sia. Ya, jadi kita sudah ketahui juga bahwa ya yang melakukan perjuangan bersenjata itu kebanyakan dari barisan pemuda yang tentunya menjadi penerus estafet dari negara Indonesia di kemudian hari.
Ya, jadi perjuangan diplomasi ini adalah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh golongan tua dalam hal mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara berunding dengan pihak Belanda atau pihak yang bersengketa dengan kita. Ya, jadi perjanjian yang pertama atau pertemuan yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati tanggal 10 November 1946. Kemudian nanti ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Adapun letak dan tokoh-tokoh yang berperan dalam perundingan Linggarjati, itu kita lihat letak pelaksanaannya dulu di Desa Linggarjati di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kemudian perwakilan dari pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua dan juga sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika itu. Kemudian ada Adnan Kapaugani, kemudian ada Susanto Tirto Proyo, kemudian Muhammad Rum, Dr. Leemena. Ya, adapun dari pemerintah Belanda diwakili oleh Willem Sermerhoon, kemudian Hubertus Johannes van Mook, Max van Poel, kemudian De Boer. Sedangkan dari pemerintah Inggris selaku mediator ketika itu atau penengah dari perundingan ini diwakili oleh Lord Killer. Karena ini adalah perjuangan yang sifatnya damai, tidak mengangkat senjata, maka ketika kita melihat foto ini, jadi kedua foto ini, kita melihat tidak ada tampak ketegangannya di antara mereka. Mereka tampak masih bisa berkomunikasi dengan baik, masih melakukan lobby-lobby politik untuk mencari solusi yang baik dari kedua belah pihak ini. Sekalipun kita berkonflik dengan Belanda, namun pada perjuangan diplomasi ini sikap dan sifat yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita ini cukup dewasa dan sangat dewasa bahkan, karena mampu istilahnya memberi rasa bersahabat dengan pemerintah kolonial ketika itu, pemerintah Belanda yang masih ingin datang ke Indonesia. Kita bisa lihat di foto-foto ini. Ya, jadi foto berikut mengenai surat dari Perjanjian Linggarjati yang kemudian ditandatangani oleh delegasi-delegasi dari kedua belah pihak dan juga Inggris sebagai mediator ketika itu. Di sebelah kanan ada surat Linggarjati, Perjanjian Linggarjati. Kemudian di sebelah kiri adalah foto dari Profesor Sermerhoon sebagai ketua dari Belanda, kemudian Syahrir sebagai ketua dari pemerintah Indonesia yang menandatangani Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Ya, jadi tidak kalah penting dengan materi yang sebelumnya. Nah, ini adalah isi perundingan Linggarjati. Apa saja isinya? Jadi ada 3 poin dari perundingan Linggarjati. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi Belanda mengakui sekalipun tidak secara hukum de jure, tapi hanya secara de facto saja. Pada kenyataannya bahwa Indonesia itu hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk RIS, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Negara Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Coba diperhatikan peta yang saya tampilkan di slide ini. Wilayah yang diarsir hitam adalah wilayah yang diakui. Ya, jadi tolong digarisbawahi kata diakui. Ya, diakui oleh bangsa Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia.
yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya. Jadi tolong digarisbawahi tadi kata diakui oleh bangsa Belanda secara de facto sesuai dengan Perundingan Linggarjati. Kenapa ini penting? Karena menjadi clue dari tugas kalian di akhir pembelajaran kita. Ya. Tolong digarisbawahi kata diakui. Ya, jadi selain pertanyaan mengenai apakah menguntungkan atau merugikan bangsa Indonesia ini perjanjian Linggarjati, kemudian mengapa tokoh-tokoh Indonesia itu menandatangani atau menyetujui isi perjanjian Linggarjati yang hanya mengakui 3 wilayah, saya sudah jelaskan tadi, maka muncul kembali pertanyaan mengenai perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda terhadap hasil perundingan Linggarjati yang kemudian nantinya membuat kedua negara ini tidak terikat lagi terhadap perundingan Linggarjati karena adanya penafsiran yang berbeda. Penafsiran seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini adalah perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran dari isi perjanjian Linggarjati. Ya, jadi isi perjanjian Linggarjati di nomor pertama tadi bahwa Belanda mengakui Indonesia secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Maka penafsiran bangsa Indonesia itu mereka berpendapat bahwa karena sudah diakui Jawa, Sumatera, Madura, maka Indonesia bebas untuk mengadakan hubungan luar negeri dan mendirikan perwakilan-perwakilan dalam hal ini duta besar. Kan sudah menjadi negara yang berdaulat dan diakui. Maka bangsa Indonesia berpendapat bahwa kita sudah bebas untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain. Akan tetapi sebaliknya Belanda menginginkan. Nah, ini penafsiran Belanda. Ya. Jadi ada 3 poin tadi di isi perjanjian Linggarjati. Poin ketiga kan tadi dikatakan bahwa Indonesia dan Belanda bersepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat, kemudian masuk ke Perserikatan Negara Persemakmuran Belanda. Jadi Belanda menginginkan agar pemerintah Indonesia segera bekerja seatap dengan Belanda, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun pertahanan. Jadi menurut orang Belanda bahwa Indonesia tidak bebas karena kita terikat perundingan Linggarjati, yaitu kita bekerja seatap yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Jadi tidak bebas. Nah, karena adanya perbedaan pendapat itu, adanya konflik lagi, maka Johannes van Mook ketika itu tanggal 15 Juli 1947 menyampaikan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Kemudian muncullah yang namanya agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juni 1947. Tadi kalian sudah mengikuti materi tentang perjuangan diplomasi, yaitu salah satunya adalah perjuangan perundingan Linggarjati yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Tuliskan pendapatmu, apakah perjanjian Linggarjati itu menguntungkan atau merugikan pemerintah Indonesia? Tolong dijelaskan. Ya, jadi setelah kamu analisa tadi, analisa isi perundingan Linggarjati ada 3 poin itu, kemudian ada di peta tadi hasil, maka apakah kesimpulan tentang perjanjian Linggarjati, apakah menguntungkan atau merugikan? Jadi siapa yang bisa menjawab tentunya mendapatkan poin yang lebih. Dan saya akan memberitahukan jawaban dari perundingan Linggarjati setelah kalian selesai mengumpulkan tugas ini. Terima kasih dari materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya kalian semua. Dan